Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mawaddah Al-Mahmudah, ngapunten Mbah Sobri, jamaah Masjid Al-Mahmudah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada Mbah Sobri dan seluruh DKM masjid ini yang telah mengizinkan saya untuk kembali mengisi dan belajar bersama pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, khususnya di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita juga berdoa semoga kita semuanya kelak dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Al-Firdaus bersama dengan kekasih kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu
jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang singkat ini sampai azan Isya, kemudian lanjut sedikit kalau belum selesai materi. Kalau sudah selesai ya berarti alhamdulillah sampai azan Isya saja. Kita akan sama-sama membaca sejarah. Kita akan sama-sama melihat tentang salah satu hadis, salah satu yang disampaikan oleh kekasih kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya tentang wasiat beliau. Karena judul yang diminta oleh panitia adalah tentang wasiat perpisahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita fahami. Kalau seandainya kajian pada sore hari ini hanya berbicara tentang wasiat Nabi Muhammad saja, itu sudah penting. Apalagi ini wasiat perpisahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, yang namanya wasiat mesti nggak mungkin menyampaikan masalah yang apa? Remeh. Yang mesti yang namanya wasiat akan menyampaikan sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, sesuatu yang punya makna dalam. Ditambah wasiat ini adalah wasiat perpisahan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita ini hidup di dunia isinya cobaan, isinya fitnah, isinya ujian. Predikat lulusnya adalah ketika kita sama-sama masuk ke dalam surga. Nah, sama kalau anak SD, predikat lulusnya ketika dia kelas 6 ujian, habis itu lulus. Selama belum lulus mesti banyak yang namanya ulangan, ujian satu ulangannya angel, ujian yang kedua sing gawe soal yo angel, ujian yang ketiga teman-temannya nakal-nakal dan macam-macam. Habis itu kalau sudah lulus ya alhamdulillah. Sama ketika kita di dunia ini isinya semua adalah cobaan, ujian, musibah. Lulusnya nanti kalau sudah kita masuk surga itu baru dikatakan lulus. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dunia yang isinya ujian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadhillu abadan in tamassaktum bihima." Wahai sahabat-sahabatku, juga kita semua selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, taraktu fikum amrain, saya telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadhillu abadan in tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah tergelincir selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Kalian pasti bahagia selama-lamanya. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tadi. Sekali lagi, bahwa kita ini hidup penuh ujian. Tujuan kita sama, yaitu surga. Kita pengen surga, nggak pengen kepleset masuk neraka. Berarti kita penting untuk megang dua hal tadi. Taraktu fikum amrain lan tadhillu abadan in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat, kalian tidak pernah sengsara, kalian tidak pernah rugi, kalian tidak pernah binasa selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tadi.
Pertama, kitabullah Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu keselamatan. Semua ajaran Nabi Muhammad itu mendatangkan selamat dunia akhirat. Pingin selamat dunia akhirat, kuncinya pegang Al-Quran, pegang hadis. Apalagi penting, kembali lagi seperti semula, yang disampaikan dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah hadis Nabi Muhammad yang beliau sampaikan di saat-saat beliau akan menjelang berpisah dengan sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, juga pernah mengatakan, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Ketika beliau sedang melaksanakan hajjatul wada, haji perpisahan. Nabi Muhammad haji berapa kali, Bapak Ibu? Yang bisa jawab boleh diminum teh hangatnya. Haji Nabi Muhammad cuman sekali. Makanya disebut sebagai hajjatul wada, haji perpisahan, karena setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia. Beliau umrah berapa kali? Berapa ini? 4 kali. Beliau hanya umrah 4 kali, hajinya cuma sekali. Nah, di haji Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Saya nggak tahu, bisa jadi tahun depan saya nggak bisa ketemu sama panjenengan semua. Lihat itu, permulaan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, permulaan yang menyedihkan. Bisa jadi tahun depan saya nggak ketemu jenengan lagi. Itu kalau orang tua yang bilang seperti itu, kita gimana? Oh, coba puisi pak, senjenengan sehat, ojo ngomong kok puisi, kan gitu ya. Nah, Nabi Muhammad bilang seperti itu, sedih. Beliau banyak ngasih nasihat, beliau banyak ngasih wejangan, beliau banyak ngasih wasiat. Ketika mendengar Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat tersebut, seorang sahabat Nabi Muhammad yang meriwayatkan hadis ini, beliau menceritakan. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menceritakan hadis ini, yang insya Allah saya akan sampaikan, judulnya wasiat perpisahan Nabi Muhammad. Seorang sahabat namanya Al-Irbad bin Sariyah. Saya izin minum sebentar. Al-Irbad bin Sariyah, dia cerita, dia mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadat mau'izatan balighatan. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, wasiat kepada kami, wasiat yang sangat dalam, jeru. Tadi awalnya beliau mengatakan, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Bisa jadi saya nggak ketemu lagi tahun depan. Pak Joko Kusi Pak, gitu kan tadi ya. Langsung mungkin, nah ini Bapak ngai wasiat A B C D E. Tambah deg-degan ini. Sahabat ketika mendengar Nabi Muhammad SAW memberikan mukaddimah demikian, mereka mengatakan, wa'adhana Rasulullah SAW yauman mau'izatan balighatan. Beliau memberikan wasiat dengan wasiat yang sangat dalam. Setelah itu, apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW? Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Wasiat ini menjadikan dua hal. Efek dampak dari wasiat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dua. Wajilat minhal qulub, apa namanya, hatinya itu bergetar. Tadi jenengan kalau dengar coke bapake cok ora temu sampeyan maneng le tahun ngarep iki coke bodoh terakhir pake kumpul karo sampeyan, langsung gimana itu? Malam lebaran yang harusnya seneng langsung sedih.
Pak nangis kok isin. Wajilat minhal qulub, hatinya bergetar. Wa dzarafat minhal uyun, dan membuat mata itu sampai menangis. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, berarti wasiat yang disampaikan Nabi Muhammad ini sangat dalam. Bukti kedalaman wasiat Nabi Muhammad menjadikan orang yang mendengar hatinya bergetar dan menjadikan matanya nangis. Ada orang yang nangis tapi kadang cok etok-etokan nangis. Hatinya padahal guyang-guyu, tapi pinter drama. Banyakan nonton drakor, ya, drama Korea. Ada banyak orang yang ketika dikasih nasihat nangis, tapi ternyata hatinya berkebalikan, biasa atau mungkin atau bahkan senang, nggak sedih seperti yang digambarkan oleh matanya. Tapi juga ada nasihat yang menjadikan hati bergetar tapi tidak sampai nangis, betul ya? Jadi ada yang nangis tapi ternyata hatinya nggak bergetar. Ada yang hatinya bergetar tapi tidak sampai nangis. Tapi yang disampaikan Nabi Muhammad menjadikan hati bergetar, menjadikan mata nangis. Berarti ini wasiatnya jeru, dalam, luar biasa. Ini yang disampaikan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar seperti ini, Al-Irbad bin Sariyah tidak menyia-nyiakan kesempatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ada seorang laki-laki yang mengatakan, faqala rajulun, seorang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad mengatakan kepada Rasulullah, SAW, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Dalam riwayat yang lain, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, jenengan ini memberikan nasihat wejangan kepada kami seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, karena dalam, jeru, nyentuh hati sampai nangis, seakan-akan ini nasihat orang yang mau berpisah. Ya Rasulullah, ta'had ilaina ya Rasulullah, famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ausina ya Rasulullah. Kalau seperti itu, melihat wasiat jenengan, melihat nasihat jenengan ya Rasulullah, tolong wasiatkan kami. Lihat ini, Nabi Muhammad awalnya dalam maknanya seakan-akan ini perpisahan dengan sahabatnya, kemudian sahabatnya juga memahami bahwa ini kayaknya Nabi Muhammad mau berpisah, maka sahabat ngambil kesempatan itu. Fa'ausina ya Rasulullah, maka nasihati kami ya Rasulullah, kasih kami wasiat. Berarti makanya judul kajian ini adalah wasiat perpisahan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak. Semoga kapan-kapan kalau dikasih kesempatan ngisi di sini lagi, kita cerita tentang detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu juga wasiat-wasiatnya lebih dalam lagi, karena memang wasiat yang disampaikan beliau menjelang beliau wafat. Nabi Muhammad wafat sekitar jam 11, mendekati waktu zuhur. Puncaknya waktu duha, siang-siangnya waktu duha. Kemudian hari apa Nabi Muhammad wafat? Senin. Tanggal berapa? 12 bulan Rabiul Awal. Tahun gajah. Wah, lahirnya Pak. Tahun berapa? 11 Hijriah. 11 Hijriah. Itu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di hari kelima, di hari keempat, di hari ketiga, di hari kedua, di hari Hamin 5, Hamin 4, Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1, hari H, itu tiap hari Nabi Muhammad ngasih wejangan, ngasih wasiat. Tapi saya nggak sampaikan itu, nanti saja kapan-kapan, biar jenengan ngundang saya lagi. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah? Apa yang engkau akan wasiatkan kepada kami? Tolong kasih wasiat ya Rasulullah. Ini kayaknya wasiat orang yang mau pisah ini ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW ngasih wasiat 1, 2, 3, 4, 5.
Nabi Muhammad SAW ngasih 5 wasiat. Saya akan sebutkan dulu wasiatnya, baru nanti saya akan sebutkan satu-satu. Kayaknya nggak cukup semuanya tak sampaikan. 5 ini nggak cukup saya sampaikan semua. Kalau mau di note satu-satu, karena isyaknya jam berapa? Kalau berapa? 18 pinter Pak. Kalau jam saya 49 mungkin salah. Mungkin kurang lebih 15 menit atau 20 menit lagi ada. Jadi kalau saya sebutkan semua kayaknya nggak cukup. Jadi 53. 53 ya berarti ya benar kurang lebih 10 menit lagi, 20 menit lagi atau 15 menit lagi itu. Gimana? Sampai Isya atau sampai Isya? Berapa bahasa free? Ya, insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan setelah diminta sahabatnya untuk ngasih nasihat, dan ini sunnah Nabi Muhammad, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Jadi kewajiban kita terhadap muslim yang lain ada 5, atau bahasa lainnya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Apa itu? Diantaranya idzastan sohaka fansohhu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Jadi kalau ada orang datang sama jenengan, Pak, saya mau kasih nasihat sih Pak, kayaknya malas ngaji gitu. Tolong kasih nasihat. Nah baru harus itu kasih nasihat, karena itu hak dia. Dan ini kewajiban kita untuk ngasih nasihat. Nabi Muhammad demikian ketika diminta, ya Rasulullah ausina, berikanlah kami wasiat ya Rasulullah. Langsung Nabi Muhammad SAW mengatakan kurang lebih ada 5 wasiat. Pertama, beliau mengatakan usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Saya penjelasannya nanti. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. 2. Saya wasiatkan kalian taat. Yang kedua, dengar dan taati pemimpin kalian. Dengar dan taati pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dalam riwayat yang lain abdun habasyi, walaupun yang mimpin kalian itu adalah budak Ethiopia Habasyi. Nanti pokoknya tak jelaskannya insyaallah. 2. 3. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib. 3. Siapa saja yang hidup setelah aku meninggal dan dikasih umur panjang, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. A mengatakan gini, B mengatakan gini, C mengatakan gini, semacam-macam. Bingung akhirnya kita, Pak melu sopo ki? Gimana solusi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW? Fa'alaikum bisunnati. Maka ketika itu wajib kalian berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai di situ enggak. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Dan wajib bagi kalian berpegang dengan ajarannya khulafa'ur rasyidin. Jumlahnya ada berapa? 5 atau 6? 4. Yang pertama Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pegang sunnahku, pegang sunnah para khulafaur rasyidin.
Enggak sampai di sini. Nabi Muhammad SAW saking pentingnya memegang sunnah Nabi Muhammad, terutama di saat perpecahan, beliau mengatakan, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang paling belakang ya, untuk jenengan kalau mau makan sate. Kalau gigit sate, apalagi bakarnya masih pelan tok itu, apalagi nggak dikasih nanas apa ya, pakainya gigi taring, yang lepas bukan dagingnya. Yang lepas nyangkol di satenya giginya. Nyuruhnya pakai gigi geraham karena saking kencengnya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Kalian pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Enggak usah di dunia, kalau aja macam-macam, A B C D E F G. Gimana harusnya? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Berapa ini? 3 ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara yang baru dalam masalah agama. Hati-hati dengan perkara yang baru dalam masalah agama yang tidak diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad dan khulafaur rasyidin. 4, hati-hati. Jadi yang kelima, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah sebuah kesesatan. Hadzal hadits rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmidzi. Semoga Allah merahmati mereka berdua dan merahmati kita semua. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Berarti hadis ini boleh dijadikan sebagai pegangan. Ini isi hadisnya. Ada 5. Saya ulangi sedikit. Pertama, wasiat untuk takwa. Kedua, wasiat untuk taat sama pemimpin. 3, apa tadi? Pegang sunnah Nabi Muhammad dan sunnahnya para khulafa rasyidin ketika terjadi perpecahan. 4, hati-hati sama perkara yang baru. Dan yang kelima, perkara yang baru itu sebuah kesesatan. Oke, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Kalau bisa tak sampaikan semua ya tak sampaikan semua. Kalau nggak bisa, insya Allah sesampainya kita sampaikan. Pertama, kita lihat wasiat yang pertama, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Nabi Muhammad SAW ketika diminta untuk ngasih wasiat, yang beliau sampaikan pertama kali adalah wasiat takwa. Dan kalau kita melihat Al-Quran, wasiat yang Allah berikan kepada umat sebelum umat Islam dan kepada umat Islam juga takwa. Surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada umat-umat yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian. Berarti umat Yahudi, umat Nasrani dalam kitab-kitab mereka. Wa iyyakum, dan juga Allah memberikan wasiat kepada kalian. Apa isi wasiatnya? Anit taqullah, bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, banyak ulama. Al-Hasan Al-Basri, kemudian Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, alaikum bitaqwallah, wajib bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin takwa ini istilah wasiat yang sering kita dengar, minimal sepekan sekali. Kalau datangnya sepekan sekali, yaitu pas sholat Jumat. Itu pun kalau tidak khusyuk bahasa husnudzonnya, bahasa ininya ya riep-riep. Akhirnya dengarnya assalamualaikum warahmatullah, dan akhirnya dengarnya aqimus shalah, itu akhirnya.
minimal sepekan sekali dengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, mungkin semacam itu, bertakwalah kepada Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz, alaikum bitaqwallah, wajib bagi kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Fa innahu la mathila lahu, karena takwa ini tidak ada tandingannya. Sing mumet punya banyak masalah, bertakwa kepada Allah, selesai masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Semua yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap problematikanya solusi. Ada solusinya mesti. Dalam ayat yang selanjutnya masih surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua masalahnya jadi mudah. Maka kata para ulama, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, takwa itu kunci bahagia dunia akhirat. Di dunia pingin bahagia, takwa kuncinya. Di dunia di akhirat pingin bahagia, takwa kuncinya. Rumah tangga pingin bahagia, takwa kuncinya. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Orang yang saling mencintai, jenengan demen kalian istri, senang sama istri, sayang sama istri, ibu-ibu sayang sama suami, bapak-bapak sayang sama anak, anak-anak sayang sama bapaknya, itu kelak di hari kiamat punya potensi untuk menjadi musuh. Seorang istri ada yang mengatakan kelak di hadapan Allah nuntut suaminya, ya Allah, suamiku dulu tidak pernah ngajari aku agama, gendeng saya pengajian nggak pernah. Yang dia lakukan adalah sibuk nyari duit. Di dunia seneng seorang wanita dikasih duit, seneng. Nggak pernah diajak kajian, yang penting ora apa-apa, yang penting duit, ora apa-apa Pak, yang penting duit. Jenengan Pak metu dek peteng bali peteng ora apa-apa, yang penting duit. Seneng di duit. Tapi kelak di hari kiamat nuntut itu sama suaminya. Ketika si wanita dijebloskan ke neraka, ya Allah, wong suami saya nggak pernah gendeng saya. Ingat bapak-bapak, tugas panjenengan bukan pingin selamat saja dari neraka dengan bapak sendiri. Lah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi tugas saya ini tugasnya bukan yang penting aku mau surga, enggak. Dan panjenengan juga tugas jenengan bukan sing penting saya mau surga, enggak. Tapi tugas jenengan saya mau surga, anak dan istri mau surga. Itu mindset yang harus kita pahami. Bahwa tugas kita bukan sekedar saya selamat neraka, masuk surga, enggak. Tapi kita punya beban, tanggung jawab. Ini anak siji enteng lah, mending. Anak loro mending lah. Anak 10 sudah itu 10. Tugas kita berarti tanggung jawab kita ada 11 orang, 10 anak, 1 istri. Ini istri 1. Iya, istrinya 4 ya tambah sudah. Jadi bukan senangnya saja, tapi mereka tanggung jawab kita semuanya. Nah, seorang istri yang mungkin di dunia hanya dikasih uang, senang memang dia, tapi kelak di hari kiamat, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang saling mencintai kelak di hari kiamat berpotensi untuk menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Berarti pingin keluarga samawa katanya. Keluarga samawa itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Takwa kuncinya. Pingin hidup bahagia, takwa kuncinya. Pingin selamat di akhirat, takwa kuncinya. Pingin dapat rezeki, takwa kuncinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin pikiran kita rezekinya temenanan, pol-polan temenanan, mohon maaf, misalkan apa ya, batik misalkan
pol-polan di batik lah wis lah. Orang Kalongan misalkan ya batik, karena nganggapnya mungkin ini kunci rezekinya. Saya mending berjualan batik maksimal, nggak lupa sama Allah, tetap taat sama Allah, bertakwa kepada Allah. Ternyata Allah kasih pintu rezeki dari pintu yang lain. Dari apa misalkan ya? Jual cilok misalkan. Gilalah qadar Allah bikin cilok, laris luar biasa sampai punya bakul cilok 100 gerobak. Setiap satu gerobak menghasilkan 1000 tusuk cilok. Jangan dipikir cilok kemudian jangan langsung ketawa. Ya, jangan dengar cilok aja sudah langsung ketawa barusan ya. Nggak ada yang tahu. Kita temenanan dipengke di batik, ternyata rezekinya lewat cilok. Dipengke lewat cilok, ternyata rezekinya lewat sebelah. Salah contoh lah ya, contoh yang lain sebagainya. Maka ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa, dan insya Allah jenengan sudah paham. Nah, sekarang takwa itu seperti apa? Yang seperti apa takwa? Nah, sudah azan. Baru 1 wasiat ini. Masih sisa 4. Takwa itu, dan ini pengertian paling sempurna. Pengertian takwa itu banyak. Ada yang mengatakan takwa itu imtithal awamirillah wajtinabu nawahihi. Ada yang mengatakan takwa itu macam-macam. Tapi yang saya sebutkan ini, kata para ulama, hadza ta'rif jami' mani. Ta'rif ini, pengertian ini, definisi takwa ini definisi yang sempurna, proporsional, mencakup semua makna. Apa itu takwa? Takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu yang mau ditulis, yang mau diingat-ingat, diingat-ingat. Takwa itu adalah engkau taat kepada Allah, engkau taat kepada Allah ala nurin minallah, di atas dalil dari Allah, di atas dalil dari Allah, dalam rangka berharap pahala dari Allah. Itu pertama. Berarti takwa itu adalah taat kepada Allah, tapi mengerjakan ketaatannya juga perlu dalil, perlu petunjuk dari siapa? Dari Allah juga. Dan mengerjakan taatnya yang dikerjakan dengan dalil juga dalam rangka berharap pahala dari Allah. 1. 2. Takwa itu wa anta truka maksiatallah, engkau meninggalkan maksiat Allah. Azan terlebih dahulu, habis itu sholat, habis itu lanjutnya. Saya lanjutkan ini aja. Mohon izin sebentar. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas dalil dalam rangka takut azab Allah. Intinya berarti takwa itu mengerjakan amal ketaatan dan meninggalkan maksiat. Mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat itu butuh dalil. Nah, kalau nggak mengerti dalil, akhirnya meninggalkan kebalik. Ngertinya taat, jebule maksiat. Ngerti ini maksiat, ternyata taat. Nah, ini pentingnya pakai dalil. Kemudian ketika mengerjakan ketaatan dalam rangka berharap pahala dari Allah surga, dan ketika meninggalkan maksiat juga dalam rangka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Mungkin sebisa mungkin yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Al-Mahmudah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan poin kedua, saya ingin kasih sebuah mukaddimah. Saya ingin kasih sebuah pendahuluan, karena ini penting. Pendahuluan ini penting terkait dengan apa yang akan kita sampaikan setelah ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, agama Islam itu tidak dibangun di atas perasaan, ya. Agama Islam itu tidak dibangun di atas perasaan, ya, perasaan, logika, jareku ora penak, priye jaremu, nggak bisa. Kalau agama dibangun di atas jareku, jaremu, rusak agama. Karena di sini yang hadir ada 50 semua punya jari. Jareku A, jareku B, jareku C, jareku D, sampai 50. Nah, terus mana yang harus dipegang? Jadi agama itu tidak dibangun di atas perasaan. Kalau seandainya agama dibangun di atas perasaan, kalau seandainya agama dibangun di atas logika, kalau kaki panjenengan atau sepatu panjenengan kotor, sing diusap bawah atau atas? Logika nih, jenengan pakai sandal, pakai sepatu, mohon maaf, pakai sepatu, muter-muter keliling mana nih, desa apa nih, Kaliwadas, yus ngencot macam-macam, T41, T42, macam-macam lah ya, ngencak sini, ngencak situ, macam-macam. Kalau mau cuci, secara logika yang dicuci bawah atau atas? Bawah. Kalau secara logika loh ya. Oke. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW mengajari kalau kita sudah wudhu pakai sepatu, terus di tengah perjalanan atau di tengah apalah kita kentut, boleh untuk wudhu lagi tanpa melepas sepatu. Dan ini masalah fikih. Tapi dari masalah fikih ini diambil pelajaran penting bahwa agama itu tidak dibangun di atas akal. Nabi Muhammad mengatakan jika kamu sudah wudhu, berarti syarat wudhu tanpa melepas sepatu adalah sebelum memakai sepatu sudah wudhu. Ya, saya sudah wudhu nih, wudhu mau ke Jakarta, wudhu pakai sepatu, terus berangkat ke Jakarta. Sampai di Cirebon, mentut. Mau wudhu lagi, boleh, nggak perlu lepas sepatu. Kembali ke tadi, kalau logika pas jatah kaki atau pas jatah sepatu yang diusap tentu bagian bawah. Apalagi kalau ke Jakartanya nggak naik mobil, jalan kaki misalkan, kan mesti kakinya nepak-nepak macam-macam. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita semua ketika mencuci atau membasuh kaki, mengusap kaki, maka yang diusap adalah bagian punggung sepatu, berarti bagian atas. Lihat itu. Padahal mempere dhuwur napa ngisor, Bapak Ibu? Ngisor. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfal al-khuffi aula bil masmi min a'la." Seandainya agama Islam itu dibangun di atas perasaan, logika, maka mempre dari wong Kaliwadas, mempre yang diusap adalah bagian bawah.
Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW menyuruh yang bagian atas. Apa kaitannya? Nggak ada masuk-masuknya. Sing ngencot tembelek mohon maaf bawah, yang ngencot kotor bawah, hampir kecil kemungkinan yang atas kena kotoran. Betul? Betul, kecuali ada burung terbang nempel di atasnya. Itu pun kecil. Tapi ternyata Nabi Muhammad menyuruh yang bagian atas. Nah, ini menjadi pegangan kuat bahwa agama tidak dibangun di atas perasaan. Kemudian uangnya baperan, angel sudah agamanya. Perasaannya kan siti-siti perasaan, siti-siti perasaan. Nggak bisa sudah agama dibangun seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi mukaddimah? Karena pembahasan selanjutnya, wasiat kedua Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan taat sama pemimpin. Antep, bensin larang, kon taat. Ya, dan berbagai macam hal-hal yang kita nggak sukai, tapi ternyata disuruh taat. Kembali tadi, seandainya agama itu dibangun di atas akal, maka tadi contohnya, tapi agama tidak dibangun di atas akal. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ini mukaddimah. Saya ingin kembali ke wasiat Nabi Muhammad SAW yang kedua. Pertama tadi wasiat Nabi Muhammad adalah yang pertama takwa. Yang kedua taat kepada pemimpin, dengar dan taat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para ulama menyampaikan bahwa antara wasiat pertama dengan wasiat kedua ini sangat berkesinambungan, saling berkaitan, punya banyak faidah. Faidah pertama, takwa itu efeknya ke masalah akhirat, walaupun ada efek duniawinya, bahagia, rezeki lancar, macam-macam. Tapi kalau kita bicara takwa, kemudian wasiat kedua taat kepada pemimpin, sebagian ulama mengatakan ini faedah luar biasa, bahwa wasiat pertama ini efeknya, dampak positifnya itu kaitannya dengan masalah urusan akhirat. Siapa yang bertakwa masuk surga, siapa yang bertakwa diampuni dosanya, dan seterusnya. Kalau wasiat yang kedua, ini wasiat yang dampaknya berkaitan dengan urusan dunia. Sehingga wasiat pertama dan wasiat kedua ini saling memiliki keterkaitan. Kebahagiaan seorang hamba jika dia melakukan wasiat pertama yang ini kaitannya dengan akhirat, dan melakukan wasiat yang kedua yang ini kaitannya dengan dunia. Coba bayangkan kalau negeri ini nggak stabil, nggak aman, seperti yang terjadi di Suriah. Si Pak sholat, Allahu Akbar, dam, jeblok, bom. Pak keluar rumah, apa namanya ini? Pesawat, rudal, dia masuk rumah lagi nggak jadi. Kita sekarang di Indonesia aman, tentram, dan ini kadang nikmat yang lupa untuk kita syukuri. Mohon maaf, saya ingin sebutkan sebuah realita fakta bahwasanya Suriah, dengan bisa lihat Suriah sekarang bagaimana hancur lebur luar biasa. Awalnya seperti apa? Awalnya demo karena semua bahan-bahan naik. Satu dari orang yang demo kena peluru atau kena gas air mata atau kena apa, kemudian meninggal dunia. Habis itu demonya semakin semarak, menuntut kematian orang tadi. Dan sekarang media sosial itu mudah untuk menyalakan api permusuhan di antara rakyat dengan pemimpin. Mohon maaf, semua itu bisa, semua bisa terjadi. Misal nih, direkam ya? Live atau enggak? Oh enggak live, alhamdulillah. Ini keluar enggak suaranya? Keluar. Nah, gini aja denger ya. Contoh kecil. Semua media bisa melakukan apa saja. Pak polisi,
Pak polisi lagi gotong royong pakai apa nih? Batu gini, gotong royong. Kemudian difoto, cekrek. Habis itu di-share. Polisi mau bawa batu untuk ngelempari para pendemo. Bisa apa enggak gitu? Bisa. Oh iya, enggak apa-apa. Habis ini pakai ini lagi soalnya. Enggak apa-apa, Mas. Habis ini pakai ini lagi. Sebentar saja. Contoh lain, saya ngeliat di video dan ini kan kamera ini bisa moto sesuatu, kemudian yang diceritakan ke orang lain seakan-akan sesuatu yang lain. Betul apa enggak? Ada seorang di video nih, ada seorang orang lain lagi video, misalkan saya lah lagi video jenengan main sama anak, pak video gitu. Habis itu di situ ada ibu jenengan ujuk-ujuk mau minum air. Di situ ada jenengan langsung lari, terus tangannya ibu jenengan ditamplek, jatuh gelasnya. Wis, saya yang video kaget, ya Allah ternyata Pak Rohman kejam sekali. Saya kenanya Pak Rohman tok sih, jadi mohon maaf Pak Rohman. Minuman ibunya mau minum, tangannya langsung videonya saya matiin karena Pak Rohman ini sosok yang cukup terkenal. Saya upload, ya Allah Pak Rohman kejam sekali, ibunya mau minum ditamplek tangannya, viral. Padahal kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Kejadian sebenarnya karena tadi ini minumannya bekas dikobok-kobok sama anaknya. Pasir yo melbu, umbel yo melbu, iler yo melbu. Ya, kalau Pak Rohman bilang, Bu jangan diminum, nggak cukup waktunya, karena sudah tinggal di seruput air campur macam-macam, nggak cukup. Sing penting jangan minum dulu, penjelasan nanti bisa di akhir. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, ini tadi airnya bekas kobokan anak saya, ada umbel, ada macam-macam, makanya mohon maaf saya tamplek jenengan dulu biar jenengan nggak minum, mohon maaf ya sebelumnya. Dan itu tidak terekam dalam kamera, dan yang disebar adalah cerita yang lain. Nah, itu bahayanya media sosial. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Al-Baqarah, Rabbij'al hadzal balada aminan. Habis itu apa lanjutannya? Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, Nabi Ibrahim singkatnya minta dua sama Allah. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, berikanlah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, anugerahkan kepada penduduk negeri ini rezeki. Berarti Bapak Ibu, yang diminta Nabi Ibrahim aman dulu atau rezeki dulu? Aman. Kenapa kok aman dulu? Karena dengan aman, sentosa, tentrem, rezeki bisa dicari. Coba kalau nggak aman, negerinya ada bom, mau pergi ke sana nggak berani, nek lewat kono ono begal, nggak jadi ke sana. Lihat itu efek dari sebuah tempat, sebuah negeri, sebuah keadaan yang tidak stabil dan tidak aman. Rezeki nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan 3 nikmat dunia. Seorang yang punya 3 nikmat ini, nikmat dunianya seakan-akan dia punya dunia seisinya. Nabi Muhammad bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi indahu qutu yaumin faka'annama hizat lahu dunya. Siapa saja yang di waktu pagi sehat badannya, aman di negerinya, punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia punya dunia dan seisinya. Disebutkan Nabi Muhammad 3, sehat, aman, duit beras, punya makanan hari itu, aman, sudah punya, seakan-akan punya dunia dan seisinya. Nikmat aman itu nikmat luar biasa. Makanya Islam mendorong dan menjaga nikmat ini agar tidak disepelekan. Di antaranya membuat sebuah syariat
yaitu as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemimpin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Wasiat yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan apa tadi? Was-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemimpinmu. Ini perkara yang berat khususnya di zaman sekarang. Kalau tadi kita nggak lihat, dan ini hadis Nabi Muhammad, mungkin kita berat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, yang ingin tak sampaikan banyak, saya sudah ditelepon karena ada tamu. Sedikit ini. Syarat menjadi pemimpin itu adalah orang merdeka. Orang merdeka. Berarti lawannya orang merdeka adalah budak. Budak itu sesuatu yang bisa dibeli. Dan budak itu nggak digaji, tapi dibeli. Berarti budak itu seperti barang. Walaupun dia manusia, tapi dia seperti barang. Dan nggak pantas dia jadi sebuah pemimpin. Tapi kata Nabi Muhammad, wasam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan dengar taat kepada pemimpin walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Dalam riwayat yang lain, abdun habasyi, budak Habasyi. Habasyi itu Ethiopia. Ethiopia itu daerah mana? Afrika mungkin ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, yang namanya barang, ada barang kualitas grade A, grade B, KW1, KW2, KW3 gitu ya. Budak pun sama. Budak terjelek itu adalah budak dari Ethiopia. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, taat dan dengar kepada pemimpinmu walaupun kamu dipimpin sama budak, dan itu juga sudah nggak layak jadi pemimpin. Ditambah budaknya adalah budak yang kastanya paling rendah, harganya paling murah, tapi tetap wajib untuk ditaati. Lihat, saya ingin sebutkan satu hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis rawahu Muslim fi sahihihi, hadis riwayat Muslim dalam kitab sahih beliau. Rasul SAW beliau ditanya, ya Rasulullah, ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, yakunu ba'di, Rasul SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun, akan ada setelah aku nanti para pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudai, dia tidak berpegang dengan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan dia tidak memegang sunnahku, wa sayaqumu fihim rijal, di tengah-tengah pemimpin itu, pemimpin-pemimpin nanti setelah aku nanti, di tengah-tengah mereka ada pemimpin-pemimpin qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins, hati mereka hati setan, bentuknya menungso, kurang ngopo elek ini Pak, atine hati setan, wujudnya menungso, setan katok berarti sekian, hatinya setan, bayangkan. Tapi jasadnya jasad manusia. Berarti Nabi Muhammad menceritakan tentang jeleknya orang ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa kata sahabat Nabi Muhammad SAW? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, mada asna'in adraktu dzalik. Ya Rasulullah, terus kalau saya ketemu zaman orang sing atine ati setan, bentuknya menungso ini, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tasma' wa tuti', denger, taati. Beliau melanjutkan lagi, wa in dzuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, bahasanya hakmu nggak ditunaikan, hakmu nggak dikasih sama pemimpinmu, tapi denger dan taat. Antep kan? Makanya saya kasih mukadimah bahwa agama tidak dibangun di atas perasaan, apalagi zaman sekarang. Tapi yo kita lihat 2000 berapa ya konsensus rame kemarin, pilih mati-matian nomor sekian, seakan-akan nomor sekian elek temenanan,
seakan-akan nomor sekian apik temenanan sampai keluarga jadi musuhan karena beda milih. Dong wis jadi rangkul-rangkulan. Kalau kata ayah dulu, isuk dele, sore tempe. Nggak ada yang musuh sejati, nggak ada yang lawan sejati. Sore jadi tempe, sore tempe, isuk jadi dele, biasa. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, saya sebutkan hadis Nabi Muhammad yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis tentang taat kepada pemimpin. Sebentar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan isma' wa ati' alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim dengar dan taat kepada pemimpinnya. Kapan itu? Bukan dalam enak-enak taat, enggak. Fi usrihi wa yusrihi, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Fi mansyatihi wa makrahihi, ketika dalam keadaannya pemimpin pro dengan kita atau keadaan pemimpin tidak pro dengan kita, apapun kondisinya tetap dengar dan taat. Tapi apakah mutlak? Enggak. Orang tua saja, orang tua yang melahirkan kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua kita kalau dia sungguh-sungguh berusaha untuk menjadikan kita berbuat syirik sama Allah, enggak boleh taat. Tentu apalagi para pemimpin. Selama yang diperintahkan untuk hal yang baik, minimal mubah, nggak menyelisih syariat, maka tetap kita wajib taat. Kalau yang nggak sesuai dengan syariat, tidak boleh taat. Tapi tetap tidak boleh menentang dan memberontak. Pembahasannya masih panjang, itu sedikit kurang lebih wallahu taala alam bissawab. Mohon maaf Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya tahu panjenengan dengarkannya masih semangat sekali. Saya juga menyampaikannya juga masih semangat, tapi apa boleh dikata, qadarullah ma syaa fa'al. Saya ada pertemuan memang jam 8, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mungkin lanjut pembahasan ini boleh, atau pembahasan yang lain saya terserah panitia nanti. Tapi mungkin terakhir kita ketemu aja berapa tahun yang lalu ya Mas? Berapa tahun yang lalu Pak Rahman? Lupa, saking suwine Pak. Ini ketemu lagi setahun yang lalu mungkin. Berarti insya Allah kita ketemu lagi tahun depan Bapak Ibu. Ya, insya Allah taala nggih Mas Sabri. Insya Allah. Wallahu taala alam bisawab. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan ini perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ketemu lagi di dunia karena kematian lebih dulu menjemput kita semua, semoga kita ketemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.